adik-adik, ketemu lagi dengan kakak. Di sini kakak akan membawakan suatu materi yang asik banget untuk adik-adik ikuti. Nah, sebelum kita menuju ke materi, adik-adik perlu kenalan dengan kakak, bukan? Pasti perlu dong. Untuk itu, perkenalan diri kakak dan perkenalan materi serta pembahasan materi akan ada di video selanjutnya. Untuk itu, adik-adik harus terus menyimak video ini ya. Perkenalkan, nama kakak Nikade Ananda Kumarasinta dengan NIM 2011031240 dari kelas 3E dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kesempatan kali ini, kakak akan menjelaskan mengenai pembelajaran penanaman konsep FEB, KPK, bilangan prima, dan bilangan komposit di sekolah dasar. Sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, ada beberapa topik yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini, yaitu yang pertama, ada bilangan prima, yang kedua, bilangan komposit, yang ketiga FEB, dan yang keempat ada KPK. Nah, pertama ada bilangan prima. Adik-adik tahu nggak sih apa itu bilangan prima? Atau adik-adik pernah dengar nggak sih terkait apa itu bilangan prima? Ya, benar sekali. Bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih besar dari satu dan memiliki dua faktor pembagi, yaitu bilangan satu dan bilangan itu sendiri, atau bilangan satu dan dirinya sendiri. Nah, di sini ada contoh bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, dan 11. Nah, kenapa sih 2, 3, 5, 7, dan 11 itu dikatakan bilangan prima? Kenapa nggak bilangan yang lain aja? Nah, di sini ada penjelasannya. Kenapa bilangan 2, 3, 5, 7, dan 11 itu dikatakan bilangan prima? Karena bilangan 2, 3, 5, 7, dan 11 itu memiliki dua faktor pembagi. Hanya memiliki dua faktor pembagi, yaitu bilangan satu dan bilangan itu sendiri, yaitu satu dan dirinya sendiri. Seperti 2. 2 hanya bisa dibagi oleh 2 dan 1. 3 hanya bisa dibagi oleh 3 dan 1. 3 dan 2 tidak bisa dibagi oleh 5, 3 tidak bisa dibagi oleh 7, ataupun 2 tidak bisa dibagi oleh 3. Seperti itu adik-adik. Kemudian di sini ada pertanyaan, kenapa bilangan 1 tidak termasuk ke dalam bilangan prima, Kak? Kenapa enggak gitu? Karena di sini bilangan 1 hanya memiliki satu faktor pembagi, yaitu hanya memiliki satu faktor pembagi, hanya satu. Satu hanya bisa dibagi oleh satu saja, tidak bisa dibagi oleh 2, 3, 4, dan sebagainya. Kemudian di sini juga ada penjelasan kenapa bilangan 2 dapat dikatakan bilangan prima. Cuma seperti yang kakak jelaskan tadi, karena 2 memiliki dua faktor pembagi, yaitu 1 dan bilangan 2 itu sendiri. Sampai sini apakah adik-adik sudah paham terkait bilangan prima? Nah, jika adik-adik belum paham, adik bisa memutar ulang kembali video tentang penjelasan kakak terkait bilangan prima. Udah, kita lanjut yang kedua. Nah, di sini ada bilangan komposit. Pernah dengar bilangan komposit nggak adik-adik? Pernah mendengar gitu? Tidak. Nah, di sini bilangan komposit adalah kebalikan dari bilangan prima. Bilangan komposit adalah bilangan asli lebih dari satu yang bukan merupakan bilangan prima. Bilangan komposit dapat dinyatakan sebagai faktorisasi bilangan bulat atau hasil dari perkalian dua bilangan prima atau lebih. Contohnya di sini ada 4, 6, 8, 10, dan 12. Di sini ada pertanyaan, kenapa bilangan 4 dikatakan bilangan komposit sih, Kak? Kenapa nggak bilangan yang lain? Kenapa 4? Kenapa mulai dari 4 bilangan komposit? Nah, kenapa 4 dikatakan sebagai bilangan komposit? Karena 4 memiliki lebih dari dua faktor pembagi. Dengan demikian, 4 dikatakan sebagai bilangan komposit. Atau 4 juga merupakan perkalian dari dua bilangan prima, yaitu perkalian dari bilangan prima 2 dikali dengan 2. Begitu pula dengan 6, 8, dan bilangan 10, dan sebagainya. Maka adik-adik sudah paham terkait penjelasan mengenai bilangan komposit? Bagus sekali. Jika adik-adik sudah paham, silakan diterapkan, dan jika adik-adik belum paham, silakan putar ulang kembali penjelasan kakak terkait bilangan komposit. Kemudian yang selanjutnya ada FEB. Nah, tadi kita sudah mempelajari terkait bilangan prima, bilangan komposit, contoh-contohnya, dan alasannya. Sekarang kita lanjut ke FEB. Adik tahu nggak apa itu FEB? Pernah dengar nggak apa itu FEB? Baik, jika belum, silakan simak slide yang akan kakak jelaskan. Nah, FEB di sini yaitu kepanjangan dari faktor persekutuan terbesar. Agar kita mendapatkan FEB dari sebuah bilangan, kita dapat mencarinya berdasarkan faktor terbesar yang dimiliki oleh bilangan tersebut. Nah, agak rumit ya pengertiannya. Untuk adik-adik lebih memahami terkait FEB, apa itu FEB, adik-adik bisa menyimak contoh yang akan kakak jelaskan berikut ini. Untuk itu, tetap simak video yang kakak jelaskan agar adik-adik tahu dan bisa menerapkan apa itu FEB. Nah, adik-adik, tadi kan kakak sudah menjelaskan terkait pengertian FEB dan bagaimana cara mencari FEB.
Nah, di sini kakak akan menjelaskan salah satu contoh soal, yaitu soal untuk mencari FEB. Nah, kita di sini menggunakan faktor dari berapa sih FEB dari 6 dan 8? Kita menggunakan faktorisasinya. Kita pertama-tama mencari faktor dari 6 dan 8. 6 dan 8. Faktor dari 6 ada 1, 2, 3, dan 6. Nah, faktor dari 8 ada 1, 2, 4, dan 8. Faktorisasi persekutuan terbesar. Persekutuan artinya yang sama. Jadi di sini ada 4 angka yang sama, 2 dan 1. Nah, FEB, faktor persekutuan terbesar. Jadi yang diambil adalah yang terbesar. Jadi yang diambil adalah angka 2. Maka FEB dari 6 dan 8 sama dengan 2. Apakah sudah paham adik-adik? Bagus sekali. Nah, selanjutnya dari FEB tadi kita beranjak ke KPK, ke materi yang terakhir. Apa sih itu KPK adik-adik? Bukan Komisi Pemberantasan Korupsi ya. KPK di sini adalah KPK dalam pengertian matematika. Nah, KPK di sini adalah kepanjangan dari faktor persekutuan terkecil. Nah, adik-adik berarti ini kebalikan dari FEB. FEB tadi kan faktor persekutuan terbesar. Sekarang kita mencari KPK atau faktor persekutuan terkecil. Sama seperti FEB, agar kita mendapatkan KPK dari sebuah bilangan, kita dapat mencarinya berdasarkan faktor terkecil yang dimiliki bilangan tersebut. Jika tadi memilih faktor terbesar, kita sekarang memilih faktor terkecil. Nah, agar adik-adik lebih paham terkait apa itu KPK, karena jika hanya diberikan penjelasan saja adik-adik tidak akan paham. Di sini kakak memiliki contoh soal untuk adik-adik lebih paham terkait apa sih itu KPK. Nah, untuk itu tetap simak apa yang akan kakak jelaskan selanjutnya. Nah, adik-adik, pengertian FEB dan contoh dari FEB sudah dijelaskan. Kemudian pengertian KPK juga sudah kakak sampaikan. Sekarang agar adik-adik lebih mengerti mengenai KPK, kakak memiliki satu contoh soal. Untuk soal masih sama seperti angka di FEB, kita gunakan angka 6 dan 8. Jadi, berapa sih KPK dari 6 dan 8? Nah, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan, berarti kita harus mencari dari kelipatan 6 dan 8. Kelipatan 6 ada 12, kemudian 18, 24, 30, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 8. Kelipatan 8 ada 16, 24, 32, 40, dan seterusnya. Nah, di sini kita diminta kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan. Persekutuan adalah yang sama. Jadi di sini kita ada 2 yang sama, yaitu 24. Kemudian diminta yang terkecil. Nah, yang terkecil di sini juga 24 karena yang sama adalah angka 24. Jadi KPK dari 6 dan 8 sama dengan 24. Sampai di sini apakah adik-adik sudah paham? Jika adik-adik belum paham, kakak masih memiliki satu cara lagi untuk menentukan FEB dan KPK. Nah, adik-adik, cara yang kakak maksud kali ini adalah cara mencari FEB dan KPK menggunakan pohon faktor. Di sini kakak ada contoh soal lain, yaitu FEB dan KPK dari 10 dan 16. Kita gunakan cara pohon faktor, yaitu mencari faktor menggunakan pohon faktor. Yaitu yang pertama kita mencari faktor dari 10. Faktor dari 10 adalah 2 dan 5. Karena 5 sudah tidak bisa dibagi lagi, jadi kita
dikali dengan 5. 2 kali 5. Kemudian 16. 2 dikali 2 dikali 2 dan dikali 2. Yaitu faktor itu yang di kiri dan yang terakhir. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Atau sama dengan 2 pangkat 4. Nah, di sini kita akan mencari KPK dan FPB. Nah, yang pertama untuk mencari KPK itu adalah syaratnya angkanya sama dengan pangkat terbesar dan angka yang tidak sama tetap ditulis. Nah, di sini kita lihat angka yang sama adalah 2. Nah, dengan pangkat terbesar adalah 2 pangkat 4. Jadi kita tulis 2 pangkat 4 dikali dengan angka yang tidak sama adalah 5. Di 5 tulis 5. 2 pangkat 4 dikali 5 sama dengan 16 dikali dengan 5 sama dengan 80. Jadi KPK dari 10 dan 16 adalah 80. Maka adik-adik sudah mengerti sebelumnya? Baik, bagus sekali. Kemudian kita menentukan FPB. FPB di sini adalah syaratnya angkanya sama namun dengan pangkat yang terkecil dan angka yang lain tidak ditulis atau angka yang berbeda tidak ditulis. Jadi kita lihat angka yang sama adalah 2 dan pangkat yang terkecil adalah 2. Ini pangkat 1 namun tidak ditulis karena hasilnya adalah 2. Jadi FPB dari 10 dan 16 dengan pangkat angka yang sama dan pangkat yang terkecil adalah 2. Jadi FPB dari 10 dan 16 adalah 2. Jadi ini merupakan cara yang kita gunakan menggunakan pohon faktor untuk mencari FPB dan KPK. Sekian yang dapat kakak sampaikan terkait bilangan prima, bilangan komposit, FPB dan KPK serta contoh-contoh soal dari FPB dan KPK. Semoga video yang kakak berikan tadi dapat bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Sampai jumpa!